Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaitannya dengan al-imanu yaumil akhir atau iman kepada hari akhir atau lebih dikenal atau lebih masyhur dikenal dengan hari kiamat. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, saya hanya akan menjelaskan kaitannya dengan poin-poin atau berkaitan dengan hari kiamat. Tidak kemudian secara detail, jadi nanti teman-teman sendiri silahkan untuk kemudian memahami, membaca literatur berkaitan dengan iman pada hari akhir. Jadi semua hal atau semua umat Islam itu wajib hukumnya untuk kemudian mengimani atau kemudian memiliki kepercayaan, memiliki tindakan berkaitan dengan hari akhir. Karena ibaratnya kalau dalam istilah tasawuf itu ada alfa, ada omega. Jadi ada awal, ada hal yang muncul awal, tapi juga kemudian ada hal yang akhir atau semua hal yang ada di dunia ini pada dasarnya akan sifatnya tidak fana. Alias tidak bakok, sifatnya fana, kemudian tidak bakok, dan itu sifatnya akan hancur atau kemudian terjadi hari kiamat atau hari akhir. Termasuk juga teman-teman semua ini hal-hal yang berkaitan dengan sifat ghaibah atau informasi-informasi yang gaib, maka kemudian harus teman-teman pahami bahwa keimanan atau kepercayaan terhadap hari kiamat itu harus kemudian merujuk pada literatur atau merujuk pada sumber-sumber normatif termasuk Al-Qur'an dan yaitu Al-Qur'an dan hadis. Oke, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi iman kepada hari akhir adalah kepercayaan yang secara mendalam al-i'tiqad al-jazim, kepercayaan yang secara mendalam mantap bahwa suatu saat semua makhluk hidup, semua alam semesta ini akan berakhir. Maka hari akhir adalah berakhirlah seluruh kehidupan makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, tapi kemudian ada jin, setan, dan lain sebagainya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan kemudian alam semesta itu akan hancur dan berpindahnya kepada kehidupan yang lebih kekal, yaitu alam akhirat. Makanya hanya transisi saja. Alam alam kandungan atau kemudian pada masa awal berarti manusia berada di alam kandungan, kemudian alam akhirat. Oke, kita masuk ke step pertama terlebih. Jadi ketika hari kiamat maka terjadi namanya al-qiyamah. Qiyamah itu kalau dalam literatur Arab itu koma yakumu kiaman atau kiamatan. Jadi hari di mana kemudian seluruh alam semesta itu hancur, tak terkecuali satupun makhluk yang kemudian akan selamat atau kemudian akan berpindah alamnya. Maka kemudian setelah terjadi hari kiamat ini seluruh makhluk Allah di muka bumi ini kemudian masuk ke alam atau kemudian ke yaumul ba'ats atau setelah semua orang meninggal di alam barzah atau alam kubur, maka kemudian seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia itu akan dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan kembali dari alam kubur, kemudian menujulah step ke yaumul hasyr atau seluruh manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan kiamat itu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar kemudian masuk pada yaumul hisab atau hari penghisapan, hari perhitungan, apakah kemudian amalnya baik atau tidak, mana yang baik, mana yang tidak akan dihisab di situ. Nah, setelah itu masuk itu adalah mizan atau wazan, yang wazan atau masa di mana seseorang itu ditimbang apakah seluruh amal baiknya dan seluruh amal buruknya itu lebih berat yang mana. Seandainya orang itu amal buruknya lebih berat, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau baik, berarti kemudian dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nanti ada yaumul jaza. Ini apakah kemudian yaumul jaza itu dari pembalasan di mana apakah manusia kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah atau kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tentunya melalui siratal mustaqim. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, terus kemudian macam ragam kiamat. Jadi ada dua jenis kiamat, teman-teman yang sudah pelajari waktu SMP maupun SMA maupun SD. Ada namanya kiamat sugro. Kiamat sugro itu ya
musibah meninggalnya seseorang, atau kemudian terjadi musibah alam, bencana alam, terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, itu baik itu disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh manusia, itu termasuk bagian dari kiamat sughra. Adapun yang kedua adalah kiamat kubro yang nanti di mana seluruh alam semesta itu akan hancur. Yang istilahnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah lah yang kemudian tetap kekal. Terus kemudian bagaimana kemudian kaitannya dengan tanda-tanda kecil yang akan datangnya hari kiamat? Nanti teman-teman lebih bisa kemudian baca di literatur. Yang pertama adalah wanita yang melahirkan tuannya. Dalam konteks ini ada yang kemudian teman-teman yang menafsirkan. Ada ulama yang menafsirkan bahwa ya sekarang anak kemudian tidak mau menurut pada orang tua, atau kemudian anak lebih banyak kemudian memerintahkan kepada orang tua, sehingga seorang anak ya seorang orang tua dianggap sebagai bukan sebagai majikannya tapi sebagai pembantunya atau sebagai apanya. Yang anak kemudian menjadi tuannya. Terus kemudian yang kedua adalah orang yang bertani wantarul khuffatal urrata ri'a asad yatatawwaluna fil bunyan. Jadi salah satu tandanya adalah orang-orang yang kemudian tanda kutip masa awalnya bertelanjang kaki, miskin, terus kemudian memelihara kambing, itu kemudian berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ada juga yang kemudian para ulama yang menafsirkan bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa dulu orang-orang Arab yang kemudian ibaratnya profesinya memelihara kambing, profesi orang yang kemudian bertelanjang kaki, yang kemudian miskin, itu lambat laun kemudian mulai berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan karena kekayaan mereka. Terus kemudian yang ketiga, mulai yang taziul ilma, sesungguhnya Allah kemudian mulai itu tidak kemudian mencabut ilmu langsung semuanya. Tapi bagaimana kemudian para ulama yang kemudian sangat ahli, sangat dalam kaitannya dengan keilmuannya, sangat warok dan lain sebagainya, itu kemudian mulai ibaratnya mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka kemudian meninggal dan lain sebagainya. Termasuk juga salah satu tanda-tanda kecil kiamat adalah merebaknya kemaksiatan. Orang mulai dengan terang-terangan, orang yang mulai kemudian di media sosial secara langsung dan lain sebagainya mulai kemudian melakukan kemaksiatan, minum-minuman keras, mencuri, kemudian berzina dan lain sebagainya, itu yang kemudian menjadi salah satu tanda-tanda kecil kiamat itu. Ini mulai kemudian jelas banget. Terus kemudian yang keempat adalah ada perangnya dua kelompok besar dengan dakwah yang sama. Jadi kita juga akan menghadapi di mana kemudian orang-orang Islam itu antara satu dengan yang lainnya itu bisa kemudian berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi yang kemudian menyebabkan perperangan yang sangat besar. Itu yang harus teman-teman pahami. Terus kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan antara laki-laki dengan perempuan 1:40. Ini dijelaskan di hadis. Terus kemudian waktu sangat pendek dan banyak faktor yang lainnya. Nah, kemudian ada tanda-tanda kaitannya dengan kiamat besar. Yang pertama adalah keluarnya dukhon. Jadi dukhon itu dipahami sebagai asap yang kemudian itu menjadi sebuah atap bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul tabah itu binatang-binatang melata yang kemudian tidak umum, binatangnya aneh-aneh dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mulai muncul bahwa akan lambat laun akan terjadi hari kiamat. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa yang akan kemudian memerangi Dajjal, termasuk juga akan memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Terus kemudian yang terakhir adalah keluar api dari Yaman. Nah, ini menunjukkan step-step bahwa ketika ada tanda-tanda ini, indikator ini berarti akan terjadi hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk teman-teman nanti bisa tanyakan di grup atau di YouTube. Nanti silahkan untuk menuliskan di situ. Kita akhiri perkuliahan ini dengan mendapatkan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.